Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ida Nurjana. I'd like to explain about SLA and psycholinguistic. For the first, about SLA. SLA is learning a second language after first language is already established. A second language is any language that a person uses other than a first language. There are 5 stages of SLE according to Stephen Krashen. For the first is learning versus acquiring. Kalau learning itu biasanya prosesnya itu pembelajarannya itu disadari lewat belajar gitu. Sedangkan kalau yang acquiring itu biasanya natural gitu, secara natural. Biasanya kalau acquiring itu L1-nya, kalau yang learning itu L2 gitu. And the second is monitor hypothesis. Ini seperti pemantau gitu. Jadi the brain monitoring function. The third, comprehensible input. Jadi prosesnya itu dia step by step, jadi dari yang mudah lalu step by step ke yang lebih susah lagi gitu. And then fourth, affective filter. Jadi seorang guru itu harus bisa memecahkan dinding itu. Efektif filternya itu harus bisa menurunkan gitu sebelum mengajar dalam proses pembelajaran ini. And then last, natural order. Kalau natural order ini tuntutan alamiah gitu. Jadi menurut Stephen Krashen, inti dari belajar bahasa adalah kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi bahasa tujuan begitu. Dan muncul pertanyaan, why is SLA is important? Beside having more chance of landing a good job or advancing in your career, learning a second language can also give you an insight into other cultures. Jadi mengapa SLA ini penting untuk dipelajari? Karena selain memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau memajukan karir kita gitu, juga dapat memberi kita wawasan tentang budaya lain gitu. Jadi kita akan lebih siap dan percaya diri untuk berkeliling dunia misalnya, dan menjelajahi bagaimana sih cara hidup orang lain di luar sana gitu. Jadi intinya second language acquisition
adalah studi yang membahas tentang bagaimana bahasa kedua dipelajari oleh individu. Dengan kata lain, yaitu studi tentang akuisisi atau pemerolehan bahasa sebagai bahasa ibu. Okay, next about psikolinguistik. Arti dari psikolinguistik itu sendiri adalah pembelajaran bahasa. Ada beberapa teori, diantaranya ada 3 teori, diantaranya teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori nativisme. Kalau behaviorisme itu menurut B.F. Skinner tahun 1904 sampai 1990, itu menurut Skinner, learning is habit formation, jadi dari kebiasaan gitu. Nah, lalu untuk kognitifnya itu Noam Chomsky, dari Noam Chomsky. Lalu yang nativismenya itu berdasarkan bakat, kalau nativisme itu. Nah, jadi tahap pemerolehan bahasa itu menurut Fromkin dan Rodman, yang pertama itu pengocehan dulu, tahap pengocehan atau bubbling. Ini biasanya 5 sampai 6 bulan. Terus tahap berikutnya itu satu kata itu biasanya 12 bulan sampai 8 bulan. Lalu dua kata ini 18 bulan sampai 20 bulan. Nah, baru nanti yang terakhir itu dia tahap mulai bisa merangkai satu kalimat, biasanya anak usia 2 sampai 3 tahun. Begitu. Jadi kesimpulannya menurut Chomsky tahun 1968, tata bahasa merupakan sistem kaidah yang menghubungkan antara bunyi dan arti gitu. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.